Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan patepang deui sareng teacher dina pangajaran bahasa Sunda perkawis paribasa. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda tentang paribasa. Untuk lebih lengkapnya simak ya penjelasan teacher berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa deh sareng ibunya. Ayeuna urang belajar bahasa Sunda kelas 6 pertemuan anu katilu nyaeta tentang paribasa. Ya, mari simak sing regep penjelasan paribasa anu selanjutnya. Naon sih anu dimaksud paribasa teh? Nah, paribasa nyaeta susunan kecap nu sarua jeung ibarat upama biasana baku oge seterusana. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia nyaeta susunan kata yang memiliki persamaan seperti ibarat upama biasana baku dan seterusnya. Nah, ini adalah pengertian dari paribasa. Oke. Nah, paribasa juga bisa diartikan nyaeta kecap-kecap nu hartina papatah pikeun kahirupan urang, atau artinya yaitu paribasa juga bisa disebut kata-kata yang artinya pepatah untuk kehidupan kita. Ya, jadi untuk untuk menasehati gitu ya, menasehati dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, paribasa oge ngabogaan arti nu leuwih jero, yaitu diantaranya ngeunaan piwuruk atau hal-hal pikeun picontoweun. Nah, paribasa juga memiliki arti yang sangat dalam ya, yaitu diantaranya tentang pepatah atau hal-hal untuk menjadi contoh. Contoh paribasa nyaeta di dia aya nya. Ibu harap kalian tulis paribasa ini ya. Ini dihandap aya paribasa anu make kecap sasatuan. Anu kahiji nyaeta aya kantara menang kancra. Artinya nu bodoh jeung nu pinter moal sarua darajatna jeung penghasilanana. Jadi yang bodoh dan pintar itu tidak akan sama derajatnya ya, dan penghasilannya. Nah, contoh kalimatnya ibu kasih contoh, si Amir mah pan pinter beda jeung si Udin mah bodoh jelemana, maka nage hirupna beunghar. Pan cek paribasa aya kantara menang kencra. Jadi si Amir itu pinter, si Udin itu bodoh. Nah, si Amir itu maka akan sukses ya, karena kenapa? Karena dia itu pintar. Nah, ini seperti peribahasa, yaitu aya kantara menang kancra ya. Nah, jadi orang yang pintar itu akan berbeda hidupnya dengan orang yang bodoh. Maka kalian harus mau menjadi orang yang pintar dengan cara berusaha, dan juga jangan lupa belajar yang bisa dipahami nomor 1 ya. Nah, nomor 2 yaitu anak merak kukunjungan. Artinya yaitu sifat-sifat nu aya di anak babakuna nu hadena sasarina loba anu diturunkeun ku kolotna. Nah, apa artinya? Yaitu sifat-sifat yang ada di dalam diri anak, terutama yang bagusnya itu pasti kebanyakan diambil dari orang tuanya. Nah, contoh kalimatnya, si Tuti mah pinter tur bager kos indungna, teu beda ceuk paribasa anak merak kukunjungan. Jadi si Tuti itu anaknya pinter, baik sekali seperti orang tuanya ya. Tidak heran kata peribahasa anak merak kukunjungan. Jadi si Tuti itu mempunyai sifat pintar dan bager itu dari orang tuanya, seperti itu. Oke, nomor 3, Pak antar julang. Artinya itu silih antar make aya 2-3 kalimat. Jadi saling menghantarkan ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Si Udi jeung si Ucok teh Pak antar julang. Udin nganter ka imah Ucok nganter ka imah Udi. Jadi Udi dan Ucok itu saling mengantar-ngantar ya. Udi mengantar ke rumah Ucok, terus balik lagi Ucok mengantar ke rumah
Udi, terus Udi balik lagi ke rumah si Ucok nganterin Ucok, seperti itu. Jadi sampai 2 kali 3 kali itu namanya anter-anter julang. Nah sekarang nomor 4, sentak badaken, artinya yaitu tecehan dina digawe. Jadi artinya pertamanya semangat, tapi lama-lama tambah males, terus akhirnya pekerjaan itu tidak dikerjakan. Yang nomor 5 yaitu ngabuntut bangkong. Nah artinya karena tidak tahu ya kepada perkara itu atau masalah itu, jadi dia tidak bisa menjelaskan. Nah itu namanya ngabuntut bangkong ya, artinya ya, arti dari peribahasa dari ngabuntut bangkong. Nomor 6 yaitu banteng ngamuk gajah meta, artinya itu apa saja atau siapa saja yang ditakuti oleh kita. Contoh seperti kayak Tamam nih, Tamam takut sama tikus. Nah kan saking takutnya akhirnya dia loncat-loncat gitu ya. Nah Tamam itu kayak banteng ngamuk gajah meta. Jadi melihat siapa namanya tikus itu kayak banteng ngamuk gajah meta gitu ya. Nah nomor 7 yaitu kawas lauk asup kana bubu, artinya itu jadi orang yang gampang masuk pelajarannya, tapi setelah dikerjakan dia itu susah, gak bisa-bisa gitu ya, gak selesai-selesai gitu tugasnya. Nah itu namanya kawas lauk asup kana bubu. Dia gampang ngertinya, tapi setelah prakteknya itu susah gitu, gak selesai-selesai tugasnya kayak gitu ya. Nah sekarang nomor 8, buluan belut jangan orai, artinya itu pamohalan kejadian. Jadi sesuatu kejadian yang tidak mungkin, itu namanya buluan belut jangan orai. Nomor 9, zaman cacing dua saduit, artinya itu dahulu banget gitu ya. Kalau peribahasa zaman cacing dua saduit itu artinya dahulu banget gitu, orang jadul gitu ya. Nomor 10, cara gaang katincak, artinya yang tadinya raut ya sekarang mah sepi sekali. Kayak seperti gini, di tempat hajatan teh tadi nama rame, ayeuna nama meuni rehe. Tadinya rame, sekarang itu sepi. Siga seperti cara gaang katincak, seperti itu, seperti cara gaang katincak kayak gitu ya. Jadi yang tadinya itu rame menjadi sepi sekali. Nah itu ya. Oke, paham ya? Paham arti dari nomor 1 sampai 10 Ibu udah artiin, dan Ibu harap kalian tulis di buku tulis ya artinya juga. Gitunya materi penjelasan ti teacher. Moga-moga hidup sadayana ngartos seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Ya, teacher akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.